Tapi hadis kedua. Wa an ummil mu'minin, dari ummul mu'minin, Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummi Abdullah, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jayshunil Ka'bata, ada suatu pasukan menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida, ketika mereka sedang berada di suatu tanah yang datar, tanah yang luas, ya. Bi Baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka ditenggelamkan mereka seluruhnya dalam bumi dari yang pertama sampai akhir. Rasulullah cerita tentang ada suatu pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, semuanya ditenggelamkan dalam bumi. Seperti Qarun ditenggelamkan dalam bumi, ya. Awal sampai akhir, pasukan besar. Qalat ya Rasulullah, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum? Ya Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan seluruhnya, di antara mereka ada orang-orang pedagang, ya. Wa man laysa minhum, juga bukan dari orang-orang pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya akan dibenamkan dari awal sampai akhir. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari. Namun riwayat ini riwayat dalam lafal Bukhari. Taib, Rasulullah bercerita tentang suatu pasukan yang menyerang Ka'bah. Dalil-dalil yang datang kepada kita tentang penyerangan Ka'bah yang saya dapati ada tiga pasukan atau tiga kondisi yang dilakukan penyerangan Ka'bah. Yang pertama, yang Allah sebut dalam surat Al-Fil tentang Raja Abrahah yang menyerang Ka'bah. Mereka kemudian diserang oleh kumpulan burung-burung yang melemparkan batu yang panas kepada mereka sehingga mereka tewas seluruhnya. Sebagian mereka buta dan sebagiannya mereka cacat. Abrahah sendiri tewas. Ya, intinya ini sudah kita bahas dalam tafsir surat Al-Fil. Ini yang sampai kepada kita tentang penyerangan Ka'bah. Kemudian Rasulullah juga sebutkan di akhir zaman, sebelum hari kiamat, ada seorang dari Habasyah berwarna hitam, berkulit hitam, kemudian kakinya agak bengkok, kurus, kemudian dia mencongkel Ka'bah. Ka'bah dijatuhkan satu demi satu. Itu di penghujung hari kiamat, tatkala sudah tidak ada yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Ka'bah pun tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'bah dihancurkan. Di antara dua kejadian ini ada kejadian yang ketiga di tengah-tengah di antara kedua kejadian ini, yaitu kejadian di masa depan, suatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Mereka sudah berkumpul pasukan di suatu lapangan yang datar, tiba-tiba mereka ingin menyerang Ka'bah, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam bishawab. Bukan kita bicara tentang hal itu, yang kita inginkan bicara tentang apa faedah dari hadis ini berkaitan dengan niat. Perhatikan di sini, Rasulullah SAW berkata, Yaghzu jayshunil Ka'bah. Ada suatu pasukan ingin menyerang Ka'bah. Tatkala mereka di suatu dataran yang luas, yukhsafu bi awwali wa akhir, jadi mereka ditenggelamkan. Aisyah cerdas. Dia tahu bahwasanya pasukan tersebut berbagai macam model. Maka dia bertanya, ini cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, kaifa, bagaimana dibenamkan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana ditenggelamkan seluruhnya? Di situ ada orang-orang yang dipaksa. Wa fihim aswaquhum. Wa man laysa minhum, di antara mereka ada orang-orang yang dipaksa karena ini menjumpai pasukan besar, semuanya dipaksa suruh nyerang Ka'bah. Yang tidak mau ikut dipaksa. Orang-orang soleh pun disuruh ikut. Orang-orang pasar yang bukan prajurit disuruh ikut. Aisyah mengatakan ini pasukan besar, ada orang-orang yang dipaksa ya Rasulullah. Mungkin ada orang baik juga dipaksa. Tapi kenapa mereka dibenamkan seluruhnya? Rasulullah SAW mengatakan demikian aturan Allah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Makanya seluruhnya dibenamkan. Kata Allah dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada suatu fitnah yang tidak menimpa orang yang zalim saja. Semuanya kena. Tetapi bukan berarti semuanya kena, semuanya neraka. Tidak. Allah Maha Adil. Akan dibangkitkan. Makanya setelah itu Nabi mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya akan dibenamkan dari awal sampai akhir. Sebagaimana kita terkadang bencana, terkadang musibah, semuanya kena. Bukan cuma pelaku maksiat. Terkadang sebabnya pelaku maksiat sekelompok orang. Tapi yang kena rame-rame. Yang baik maupun yang tidak baik maupun yang baik. Ya. Itu sunnatullah seperti itu. Tapi ada pembedaan pada hari kiamat kelak. Kata Allah, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Artinya apa? Dalam pasukan tersebut, berbagai macam niat berkecamuk dalam pasukan. Ada yang niatnya benar-benar ingin menghancurkan Ka'bah. Ada yang niatnya setengah-setengah. Ada yang niatnya ingin menyenangkan. Dia tidak ingin menghancurkan Ka'bah tapi menyenangkan sang pemimpin. Ada niat karena terpaksa, tidak ingin, benci. Kalau disuruh menghancurkan Ka'bah, niat mereka macam-macam. Di antara mereka orang soleh. Semuanya berbagai macam model.
ditenggelamkan seluruhnya, namun perbedaan terjadi pada hari kiamat kelak dibangkitkan berdasarkan niatnya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah, niat sangat penting. Menunjukkan manusia dibangkitkan berdasarkan niatnya. Jadi kita lihat seorang, Masya Allah, ternyata niatnya buruk, ya dibangkitkan berdasarkan niatnya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan terpedaya dengan penampilan zahir. Kita enggak tahu tentang niat, justru manusia dibangkitkan berdasarkan niatnya. Ini faedah utama dari hadis ini.